Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semua Sobat Elektoral Podcast dimanapun berada di seluruh penjuru Nusantara. Senang sekali hari ini saya Retno Dwi Aryani kembali hadir menyapa semua Sobat di Elektoral Podcast. Sobat Elektoral, tentu saja kali ini saya nggak sendiri ya. Ada lagi narasumber yang akan berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kita semua. Telah hadir di sini bersama kami Bapak Hernawan M. Habib. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak Habib telah hadir bersama kami. Bapak Habib ini adalah anggota KPU Kota Blitar, Divisi Teknik Penyelenggaraan ya Bapak? Baik. Ya, betul. Bapak Habib akan berbagi ilmunya, berbagi pengetahuan kepada kita teman-teman, sobat semua tentang partai politik, tentang penyelenggaraan dan sebagainya, tentang teknisnya. Baik Bapak, kita sudah menyelenggarakan Pilkada 2024 ya, di bulan November. Nah, apa yang telah KPU alami atau pesan dan kesan yang terjadi di Pilkada 2024, Bapak? Oke. Jadi perjalanan pemilihan kepala daerah di 2024 ini alhamdulillah sudah terselesaikan, Mbak ya. Sebelumnya ada pemilihan umum di 2024 langsung disusul oleh pemilihan kepala daerah, dan ada beberapa tahapan yang beririsan, yang ini bagi kami sebagai penyelenggara ini adalah hal yang baru bagi kami, karena seolah-olah kita menyelenggarakan dua tahapan yang kita melaksanakan beberapa tahapan yang berbeda. Ya. Dan alhamdulillah kemarin juga berjalan dengan baik, tapi tentunya berkaitan dengan energi yang jelas kita menjadi kita peras maksimal, karena kita memikirkan dua konsentrasi yang berbeda. Pemilu sama pilkada itu di tengah-tengah, meskipun sebenarnya pemilu kan duluan ya. Nah cuman kan ya kita akhirnya ya harus memeras tenaga dalam rangka untuk memikirkan berkonsentrasi di dua tahapan yang berbeda ini. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik ya, semuanya berjalan dengan baik. Untuk pemilu juga kami di KPU Kota Blitar sempat sih ada gugatan, tapi tidak sampai ke MK, hanya sebatas persiapan, artinya tidak dikabulkan sama MK. Kemudian di pilkada juga kemarin kita masuk ada gugatan, tetapi yang perlu kami sampaikan di sini adalah sebenarnya gugatan ini bukan hal yang bersifat negatif ya, karena ini memang bagian daripada tahapan. Ada tahapan yang namanya dari peserta yang menuntut keadilan lah bahasanya begitu, yang akhirnya dimasukkan ke dalam MK, kemudian sama MK diproses, diputus dan selesai dan tidak ada menjadi masalah, itu aja. Jadi secara keseluruhan bisa dibilang Pilkada Blitar ini berjalan tertib dan damai Bapak ya? Ya, berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dan kami perlu menyampaikan juga mungkin ini ya, meskipun kita harus memeras otak ya berkaitan dengan dua tahapan ini, dan yang akhirnya kita berdasarkan pengalaman di 2020 kita gunakan di pilkada di 2024 ini, ada banyak kegiatan-kegiatan atau mungkin ada banyak inovasi-inovasi baru dalam rangka untuk suksesnya di pilkada ini. Salah satunya kemarin seperti kita ada semacam ngopi bareng bersama peserta dalam rangka persiapan tahapan. Jadi di setiap tahapan itu ada semacam pertemuan khusus ya. Pertemuan khusus ini bukan membahas urusan ABCD, tidak, tapi membahas misalkan besok tahapan pencalonan begitu. Nah kita kita ngopi-ngopi tipis begitu berkaitan dengan pencalonan. Di situ juga ada yang kita libatkan, juga yang terlibat di sana ada pihak pengamanan, kemudian ada pihak pemerintahan, ada pihak peserta, ada Bawaslu. Kita ajak ngobrol begitu dalam rangka besok itu kita persiapannya begini dan lain sebagainya. Nah jenengan harus melaksanakan ini dan lain sebagainya. Sekaligus juga mungkin kita ngobrol-ngobrol bagaimana persiapannya. Oke, siap. Nah begitu. Di podcast pekan lalu kita sudah berbincang dengan Bu Nini dari Divisi Rendatin. Lalu kita mengobrolkan ini Pak, pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah kalau dari divisi Bapak ini ya, kalau di kita ini ada yang namanya pemutahiran data partai politik berkelanjutan ya. Ini memang kegiatan non tahapan. Jadi
tidak bermaksud untuk terus kemudian kita mengada-ngada atau ini tidak ya, atau terus kemudian kita pasca pilkada itu kita nganggur, tidak. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan pasca pilkada 2024 pemilihan kepala daerah kemarin. Kita mengadakan roadshow ke partai politik, di mana kita sowan ke partai-partai, ke kantor partai dalam rangka ya kita silaturahmi. Kemudian yang kedua, kita menyampaikan beberapa info, barangkali ada hal yang baru. Salah satunya adalah yang ini tadi berkaitan dengan pemutahiran data parpol berkelanjutan. Nah, kemudian hari ini memang tahapan non teknis ya, non tahapan di divisi teknis ya. Saya perbaiki ya, non tahapan tapi di divisi teknis ada yang namanya pemutahiran data partai politik berkelanjutan, di mana ini harus dilakukan oleh partai politik dalam rangka update data ya, data oleh partai politik. Nah, ini nanti kita di sini berbasis yang namanya sistem informasi partai politik atau berbasis aplikasi Sipol ini. Gitu. Jadi hubungan KPU dengan partai politik ini masih ini ya Pak, dilanjutkan secara silaturahmi lalu berkunjung begitu ya Pak. Iya. Lalu untuk data partai politik ini Pak, untuk apa sekarang kan masa non tahapan ya, untuk apa ini dimutakhirkan Pak? Jadi begini, kami perlu menyampaikan bahwa kegiatan berkelanjutan ini terus kemudian tidak semata-mata untuk mengisi kekosongan, tidak. Jadi dulu ini berawal dari dulu masanya lagi musim rame-ramenya ada aplikasi yang gunanya untuk membantu dalam rangka pendataan dan verifikasi. Betul. Nah, aplikasi ini memang tidak hanya sebatas dibuat ya, tapi memang benar-benar membantu. Apalagi kalau kemarin itu di pencalonan ya, di pencalonan sangat membantu. Di bidang apapun saya pikir sangat membantu semuanya. Saya pikir di data juga sangat membantu. Kemudian di teknis, di penghitungan juga sangat membantu. Nah, ini sebenarnya kan berawal dari kemarin ketika pendaftaran partai politik, di mana kalau dulu itu sempat ketika pendaftaran itu kita menggunakan manual. Jadi dokumen fisik ya itu dikumpulkan ke kantor KPU, kemudian kita lakukan verifikasi. Akhirnya kantor KPU itu penuh dengan yang namanya dokumen fisik. Makanya dimunculkanlah yang namanya aplikasi yang kita namakan Sipol. Nah, pendaftaran pendaftaran partai politik ini kan baru berdasarkan aplikasi ini kan baru berjalan kemarin ya. Kemarin kan sudah mulai pendaftaran menggunakan aplikasi ini, dan aplikasi ini memang sangat membantu dalam rangka proses nanti pendaftarannya, termasuk nanti verifikasinya, sehingga di kita itu sudah tidak bertumpuk-tumpuk lagi berkaitan dengan dokumen ya. Ya ada dokumen fisik yang tetap harus dikumpulkan, tetapi tidak sebanyak yang dulu. Nah, apa sih sebenarnya gunanya? Ini verifikasi parpol berkelanjutan ini kaitannya dengan keterbukaan penyelenggara dalam rangka data partai politik. Ya. Artinya di sana kan ada yang namanya updating data, keanggotaannya bagaimana, kepengurusannya bagaimana, terus kemudian kantornya bagaimana. Ini yang sempat kita sampaikan ketika kita roadshow kemarin. Nah, di fungsi daripada berkelanjutan ini adalah rangka update ini tadi. Jadi kita bisa tahu oh sekarang ini partai A, misalkan partai A ini ketuanya sekarang ini di tingkat daerah ya. Yeah. Kita ngomongnya di tingkat daerah, karena kalau yang di tingkat nasional menurut ya sudah urusannya dari KPU RI ya. Itu. Nah, misalkan di Kota Blitar ini tidak ada partai ini, di Kota Blitar adanya partai ini itu tempatnya di kantornya di sini. Nah, terus kemudian anggotanya ini dan lain sebagainya begitu dalam rangka updating data itu. Jadi dalam rangka updating data ini Pak, data partai politik ini apa saja yang perlu dimutakhirkan Pak, yang perlu diperbarui? Ada banyak hal, ada beberapa yang harus diupdate oleh partai politik dalam rangka pemutakhiran data parpol ya. Di antaranya adalah berkaitan dengan kepengurusan dari partai politik, di mana partai politik ini setiap 5 tahun sekali itu harus mendaftarkan ke KPU RI untuk menjadi peserta pemilu atau pemilihan di pemilu berikutnya. Nah, kemudian tapi tentunya ada syarat-syarat ketentuan tersendiri ya. Artinya mereka juga harus terdaftar di Kemenkumham, karena itu menjadi hal yang pokok ya. Partai kalau nggak ada surat dari Kemenkumham maka dia tidak bisa mendaftarkan ke partai politik ke peserta pemilu. Ya itu.
Selain kepengurusan juga ada yang namanya keterwakilan perempuan, di mana keterwakilan perempuan ini diatur di KPU RI ya, ada keterwakilan yang namanya 30%. Kemudian termasuk juga sebarannya juga. Jadi kalau di kemarin ketika pendaftaran kemarin itu untuk tingkatan provinsi itu harus 100% dan ada keterwakilan perempuan. Tapi kalau di tingkatan kabupaten kota itu hanya sebatas 70% kalau nggak salah. Itu seingat saya begitu. Terus kemudian juga ada yang namanya keanggotaan. Ya, jadi nggak mungkin sebuah partai ini ada pengurus tapi tidak punya anggota. Betul. Nah itu. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan kantor, di mana kantor ini menjadi hal administratif yang harus ada. Ya itu. Jadi saya tertarik Pak tentang apa tadi keterwakilan. Apakah semua partai di Kota Blitar ini sudah harus memenuhi? Iya harus Mbak. Karena itu menjadi syarat mutlak ya. Syarat mutlak. Tapi begini yang perlu kami sampaikan, kalau di tingkatan nasional, tingkatan KPU RI, keterwakilan perempuan 30% perempuan ini sifatnya wajib. Nah, tapi kalau di tingkatan di bawahnya, terutama di kabupaten kota itu sifatnya apa namanya memenuhi keterwakilan perempuan, bunyinya begitu kalau di regulasi. Cuman rata-rata kepengurusan di tingkatan kabupaten kota itu ada keterwakilan perempuan. Karena begini Mbak, kaitannya dengan apa namanya pencalonan. Ya, di pencalonan itu ada keterwakilan 30% perempuan. Jadi misalkan partai A mencalonkan, ketika dipencalonkan di legislatif itu harus ada ceweknya. Kalau tidak ada ceweknya tidak bisa. Oh gitu Bapak. Baik, kembali ke pemutahiran data tadi Pak ya, partai politik. Jadi mekanismenya seperti apa Bapak? Oke, jadi tahapan pemutahiran data parpol berkelanjutan ini kegiatan non tahapan yang dilaksanakan oleh KPU RI ya, dilakukan oleh KPU RI, kemudian diturunkan sampai dengan ke bawah karena memang secara hierarkis KPU Kabupaten Kota ini adalah bagian yang tak terpisahkan daripada KPU RI. Dan kami perlu menyampaikan juga di KPU Kabupaten Kota itu kita sifatnya kita pasif karena semuanya itu berada di KPU RI. Artinya misalkan nanti ada perbaikan dan lain sebagainya, ini kan sifatnya hierarkis kan Mbak. Dari partai politik di tingkat daerah kemudian mengajukan misalkan nih ada perbaikan atau ada penambahan atau ada pengurangan keanggotaan, nah ini didaftarkan ke diproses oleh partai politik, kemudian diajukan ke tingkatan atasnya di tingkat provinsi, kemudian di tingkatan nasional ya di pusatnya. Nah, kemudian diturunkan kepada kita. Nah, di sini kita sebagai KPU Kabupaten Kota sifatnya kita nanti memverifikasi berkaitan dengan data yang diajukan oleh partai politik, perubahan atau penambahan atau pengurangan yang diajukan oleh ke partai politik tingkat daerah, baru kita lakukan verifikasi. Nah, yang ingin kami sampaikan, kami di KPU Kabupaten Kota itu melakukan verifikasi terhadap partai politik yang muncul di aplikasi kami. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi kami tidak bisa melakukan verifikasi kalau itu tidak muncul di sipol kami, karena kita berbasis sipol. Nah, itu. Jadi kalau ada partai politik yang ingin melakukan pemutahiran data Pak, apa yang harus dilakukan oleh partai Bapak? Yang jelas yang dilakukan partai politik adalah menyiapkan berkaitan dengan perubahan-perubahan ya yang terjadi di partai politik tingkat kabupaten kota. Nah, ini dilakukan oleh operator atau bahasanya biasanya ILO ya, liaison officer itu di setiap parpol di daerah itu operator daerah lah biasanya. Operator di parpol daerah itu melakukan inputting data atau apa begitu di namanya di partai daerah, kemudian diajukan ke tingkatan provinsi dan lain sebagainya, dinaikkan ke atas kemudian diturunkan ke kita. Nah, berkaitan dengan perubahan-perubahan itu silakan nanti dari operator ini yang melakukan penginputan di sipol, kemudian nanti diturunkan ke kita, baru kita melakukan verifikasi itu. Sejauh ini Bapak sudah seberapa banyak partai politik yang berpartisipasi dalam pemutahiran ini? Secara waktu untuk pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini ada 2 periode tiap tahun. Jadi setahun 2 kali. Periode pertama itu Januari sampai dengan bulan Juni, kemudian periode kedua itu bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Kita baru saja melakukan
verifikasi partai politik berkelanjutan itu di periode pertama kemarin di bulan Juni kemarin itu kemudian nanti ini kita masuk ke tahapan periode yang kedua. Kemarin di periode pertama ini kita dapat satu partai politik yang kita lakukan verifikasi karena memang di sipol kami ya di kabupaten kota di Kota Blitar terutama ini hanya ada satu partai yang masuk di sipol kami yang itu wajib kita lakukan verifikasi karena kita sebagai KPU Kabupaten Kota kami ya di sini itu tugasnya melakukan verifikasi ketika nanti sudah masuk di sipol kami begitu. Begitu. Jadi jika ada partai yang ingin melakukan pemutahiran Bapak kemana mereka harus menghubungi Bapak helpdesk-nya? Ke helpdesk kita ya. Jadi meskipun di periode pertama kemarin di Januari sampai dengan Juni kemarin sudah selesai ya untuk pemutahiran data parpol berkelanjutan, hari ini pun juga masih bisa melakukan pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Nah, pemutahiran ini nanti bisa dilakukan berupa berkaitan dengan perubahan. Perubahan itu bisa saja berkaitan dengan perubahan struktur kepengurusan, perubahan kantor, perubahan keanggotaan, artinya bertambah atau berkurang. Nah itu terus kemudian silakan nanti operator bisa melakukan inputting data di sipol masing-masing. Jika nanti ada kendala silakan bisa nanti menghubungi helpdesk kami. Tapi tentunya mohon juga dari operator partai politik juga mengontak operator di tingkat level atasnya, di tingkat provinsi begitu. Sebagai koordinasi lah ya, koordinasi secara internal di tingkatan partai politik. Makanya kalau misalkan ada hal atau kendala bisa nanti menghubungi di helpdesk kami atau mungkin bisa datang di kantor KPU Kota Blitar. Kemudian nanti kita saling koordinasi berkaitan dengan pemutahiran data ini dan lain sebagainya begitu. Jadi selain lewat aplikasi partai juga dapat datang langsung ya Bapak ya? Monggo bisa datang ke kantor KPU Kota Blitar, konsultasi nanti ketemu dengan operator kami di sini, nanti bagaimana dan lain sebagainya begitu. Baik Bapak. Sebelum kita akhiri podcast hari ini, Bapak ada closing statement yang ingin disampaikan? Pertama kami ingin terima kasih kepada masyarakat Kota Blitar terutama ya. Sudah mensukseskan gelaran pemilu dan pilkada kemarin di 2024. Alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Dan hari ini kami perlu sampaikan bahwa kegiatan tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, kegiatan non tahapan yang dilaksanakan oleh KPU masih ada ya. Ada beberapa kegiatan seperti pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau pemutahiran data parpol berkelanjutan atau juga pendidikan pemilih. Nah, silakan nanti warga atau masyarakat untuk bisa ikut aktif dalam rangka kegiatan non tahapan yang diselenggarakan oleh KPU. Baik, terima kasih Pak Habib atas waktunya hari ini. Semoga tidak kapok kami minta sebagai narasumber. Baik, berikut demikianlah Sobat Elektoral podcast kita hari ini bersama Bapak Habib dari Divisi Teknis Penyelenggaraan. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Demikianlah Sobat Elektoral podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak Habib sudah datang berbagi ilmu dan pengetahuannya. Jangan lupa untuk partai politik sukseskan pemutahiran data partai politik bersama KPU Kota Blitar. Terima kasih sudah menyimak podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube kami KPU Kota Blitar. Jangan lupa juga follow Instagram, Twitter, TikTok, Facebook kami. Dan dapatkan informasi tentang segala kegiatan KPU Kota Blitar di akun-akun kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.